Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 4 kelas SI 4604 yang beranggotakan Dea Hairunisa, Alvina Nur Fadila, saya sendiri Muhammad Faryaka Pramudia, Intang Dea Florentino dan Marsaikal. Di sini akan mempresentasikan karena kami dari kelompok 4, jadi kami akan menjelaskan part dari video yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fadila dari kelas SI 4604 dengan NIM 12022231102. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 17 yaitu service version scanning. Di mana pada part ini kami mengecek versi dari sebuah service yang ada pada software yang sedang berjalan, yaitu dengan sudo nmap strip sv dan kami mengetikkan IP address yang terdapat pada laptop masing-masing. Lalu di sini nanti akan muncul open seperti state service-nya. Lalu di sebelahnya ada versi dari sebuah service-nya tersebut. Dan di sini state service-nya itu open semua, di mana ada open FTP, open SSH, Telnet, dan sebagainya. Lalu di sini kami juga mengecek versi service pada software yang sedang berjalan berdasarkan intensitas atau intensity 1 sampai 9. Di sini kami mengecek intensitinya 2, di mana menggunakan sudo nmap strip sv version intensity 2, lalu mengetikkan IP address yang terdapat pada device masing-masing. Lalu di sini state service-nya akan ketahuan mana aja yang sedang berjalan seperti FTP, SSH, Telnet, domain, HTTP, login, shell, MySQL, dan di sebelahnya terdapat versi masing-masing dari service tersebut. Lalu di sini kami mengecek intensity 9. Ini juga terdapat mana aja yang sedang berjalan lalu versinya. Lalu kami mengecek juga versi dari service ada software yang berjalan dengan intensitas rendah atau intensitasnya itu 1. Menggunakan sudo nmap, strip sv, strip version, strip like, lalu kita memasukkan IP address pada masing-masing device. Nah, lalu di sini akan muncul di mana state service yang terbuka mana aja dengan intensitas 1. Di sini terdapat versi juga, versi dari setiap service. Oke, yang berikutnya kami mengecek juga versi service pada software dengan cara agresif atau agresif scan. Dengan cara sudo nmap strip A besar, lalu kami mengetikkan atau memasukkan IP address yang terdapat pada device masing-masing. Nah, di sini akan terlihat eh, service mana aja sih yang terbuka atau yang sedang berjalan dengan cara agresif scan. Nah, di sini akan muncul seperti server statusnya. Di sini ada connect to, address, dan sebagainya. Oke. Oke, mungkin penjelasan pada bab 17 ini sekian. Terima kasih. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Hairunisa dari kelompok 4 KSI yang akan mempresentasikan part 18 dengan judul Port Specification and Output Handling. Pertama-tama, di bagian ini kita akan mengecek status port dengan cara melakukan scan port tujuan dari target IP atau IP Metasploitable, yang dimana codingannya adalah sudo nmap min ss min p, portnya adalah port 21, dan ini adalah IP address-nya. Lalu di sini kita dapatkan port 21 dengan status open dan juga service-nya FTP. Lalu di sini apabila kita ingin scan port 111, yang dimana codingannya juga sama, sudo nmap min ss min p 111 dengan juga IP address, yang dimana di sini kita bisa lihat portnya 111, statusnya open, dan juga service itu RPC BIND.
Selanjutnya di sini kita akan nge-scan port 513 yang dimana port ini juga terbuka dan juga dengan service login. Selanjutnya di sini kita akan mengecek status lebih dari satu port dalam waktu yang bersamaan dengan cara melakukan scan port tujuan dari target IP atau IP metasploitable. Di sini ada codingannya yaitu sudo nmap min ss min p. Ini port-portnya yang akan kita apa namanya lakukan untuk mengecek status secara bersamaan, yaitu ada 111, 5900, 100, 445, 513. Nah, di sini untuk port 100 itu tertutup dan sisanya itu portnya terbuka. Lalu, di sini ada mengecek status port secara berurut dari nomor port tertentu dengan cara melakukan scan port tujuan dari target IP, yaitu IP metasploitable, yang dimana di sini kita sudo nmap min ss min p 1 sampai dengan 6000 atau 1-6000 dengan IP metasploitable-nya. Lalu di sini bisa dilihat status-statusnya yang terbuka dan juga ini sisanya itu yang tertutup. Ada yang close portnya. Lalu di sini kita akan mengecek semua status port yang tersedia dari port 1 sampai port 65535. Nah, di sini kita akan menggunakan sudo nmap min ss min p, lalu akan ada dash lagi, maksud saya dash ss dash p dash pakai strip gitu, lalu dilanjutkan dengan IP metasploitable-nya. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 65.505 port yang tertutup dan juga terdapat 30 berarti 30 sisanya yang port itu terbuka. Selanjutnya di sini akan mengecek 100 port yang sering digunakan dengan cara melakukan scan port tujuan dari IP metasploitable. Nah, di sini kita akan menggunakan sudo nmap-ss-f dan juga IP metasploitable ya. Nah, di sini bisa kita lihat karena kita ingin mengecek 100 port, di sini 82 portnya tertutup dan sisanya itu terbuka. Berarti 18 port ada yang terbuka. Nah, untuk menyimpan hasil scan-nya, kita dapat menggunakan ini codingannya dengan sudo nmap-ss-f dengan IP address kita, lalu tanda panahnya ini 2 kali, hasil scan top 100 apabila kita ingin menyimpan hasil scan kita yang 100 tadi. Nah, ini hasilnya untuk hasil scan top 100 tadi. Lalu yang kedua, apabila kita ingin menyimpan hasil scan semua port, di sini kita akan namakan filenya itu hasil scan semua port. Nah, jadi ini hasilnya untuk scan semua port. Selanjutnya, di sini kita akan menyimpan hasil scan yang sudah dilakukan dan dapat melihat isi file secara langsung dengan kodenya sudo nmap-ss-p 10-200 min o n outputnya lalu IP address-nya. Nah, di sini bisa kita lihat apa namanya sudah ya hasil scan-nya udah berapa dan juga bisa melihat file secara langsung. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mark Haikal dengan NIM 12022223380 dari kelas sesi 4604. Di sini saya akan menjelaskan bab 19 yaitu membuat tool port scanner dengan bahasa Python. Pertama-tama membuat tool menggunakan Nano Text Editor. Lalu yang kedua itu kita akan uji coba scanning dengan tool port scanner yang telah dibuatnya. Untuk pengujiannya itu kita tentukan untuk akan ke target metasploitable yang mananya untuk IP-nya, lalu ntar kita masukkan juga untuk portnya ntar misalnya kita di sini memasukkan port 21, dia akan menampilkan tuh bahwa port 21 itu dia apakah terbuka atau tidak, seperti itu. Lalu menambahkan kondisi pada file tool port scanner jika port yang di-scan tutup.
Nah, jadi kalau misalnya si port scannernya itu tutup, itu harus ada apa ya? Ada codingannya harus ditambahin kayak gitu. Lalu habis itu kita uji coba dengan tool port yang beda, yang lain lagi gitu. Portnya kita coba masukkan 80, dan di sini kita lihat bahwa port 80 itu dia tutup atau close kayak gitu. Lalu langkah selanjutnya menambahkan coding agar bisa melakukan scan kumpulan portnya. Jadi ntar kita menambahkan nih codingannya. Yang tadinya kan kita waktu pas buka cuma sampai sini aja kan, sampai scan target YNT port. Nah, kita ini menambahkan pada pada pertengahan yang tadi, yang port ini nih, port input port ini kan ini tadi nggak ada nih untuk yang if-nya sama yang else-nya. Jadi kita tambahkan ini nih, tambahkan, lalu ntar kita save dulu, Ctrl X, pokoknya di save dulu. Ntar kalau udah Ctrl X tuh dia langsung otomatis ke save kok, kayak gitu. Lalu ntar kita uji coba scanning kumpulan portnya. Coba nih portnya, misalnya saya itu mau nyoba port yang dari 20, 21, 22, 23, 25, 27 sama 29. Ntar dia akan ngasih tahu port mana aja yang buka dan port mana aja yang tutup. Untuk port yang tutup itu pada saat saya menguji coba scanning portnya itu ada port 20. Untuk yang buka terlebih dahulu ada port 21, ada port 22, ada port 23, dan ada port 25. Nah, untuk port 20, 27, 29 dia tutup untuk portnya gitu. Lalu langkah selanjutnya itu menambahkan coding agar bisa melakukan scanning port range. Nih, kita nambahin lagi nih codingannya biar scanning portnya itu bisa scanning port range kayak gitu. Kayak misalnya scanning port range itu dari 1, saya pengen nih ntar kayak pas penginputan port mana sih yang pengen kalian buka, kayak port 1 sampai port 10, ntar dia bakal langsung inputin, nggak kayak tadi kan. Kalau tadi tuh masih harus satu-satu tuh, kayak saya mau ngebuka 20, 21, kayak jatuhnya kayak ingin membuka port dengan satuan kayak gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan port range itu, dia ntar misalnya kamu kayak misalnya pengennya dari mana, selesainya di mana. Kayak saya pengen di port 1, ngebukanya selesainya di port 20 kayak gitu. Nah, ini untuk contohnya itu kayak port 20 sampai 40 yang opennya mana aja, ntar dia ngasilin. Lalu dia ntar memberitahu juga untuk yang close-nya kayak gitu. Di sini menambahkan codingan agar tool port scannernya bisa menampilkan service version, warna status, dan range akhir pada saat scanning port range-nya kayak gitu. Tambahin nih codingannya. Tuh, ini untuk penjelasan codingannya. Apa aja sih yang ditambahin codingannya itu? Lalu pada saat yang selanjutnya itu uji coba scanning berdasarkan perubahan pada nomornya. Jadi kan karena tadi udah diubah nih, kalau misalnya untuk warna yang hijau itu dia yang terbuka biar ada warnanya kan, kita kan kadang suka bingung gitu, kok ini close, kadang kayak suka keliru lah kalau yang udah fokus. Lebih enaknya ya tadi tambahin warna, kayak warna kalau identik ngebuka tuh kayaknya ngebuka atau ngelanjutin itu kayak identiknya dengan warna hijau kan, dan sedangkan untuk close dan escape atau escape itu identiknya dengan warna merah. Nah, jadi udah dimasukkan codingannya. Nah, di sini dia langsung ngasilin nih bahwa yang terbuka dari range port 10 sampai 30 itu ada port yang warnanya hijau, ada 21, 22, 23, dan 25.
dan sisanya itu semuanya merah. Mungkin segitu penjelasan bab 19 dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, selanjutnya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Lintang Ade Florentino dengan NIM 1202220167 akan menjelaskan pada bab 20 ini yaitu tentang vulnerability analysis dengan Nmap. Sebelumnya apa sih itu vulnerability analysis? Jadi vulnerability analysis itu adalah sebuah proses menganalisa kerentanan pada sebuah website dengan menggunakan Nmap. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ke bagian 20.1, yaitu komen dengan grup script out. Di mana pada grup script out ini itu dia meng-scan script untuk autentikasi pada IP address Metasploitable 2 dengan scene scan. Jadi di sini jelas terpampang untuk outputnya itu terlihat di sini scan reportnya untuk IP address dari Metasploitable 2, yaitu host is up, berarti hostnya sudah nyala, itu dengan latensi 0,012 detik dan sebanyak 977 TCP ports itu statusnya close. Nah, selanjutnya untuk data port yang open itu bisa dilihat di sini aja. Itu banyak, ada 21 TCP, itu buat service FTP, 22 itu buat service SSH, yang dimana supported authentication methods-nya itu ada 2, yaitu public key dan password. Selanjutnya, ya yang terakhir ini ada telnet. Cuman untuk outputnya itu banyak ya. Cuman di sini kita menampilkan 3 port saja. Nah, nantinya kalau semisal melakukan komen ini, portnya itu bakal menampilkan yang 8180, yaitu HTTP dengan status open. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan ke Google Chrome atau bisa melalui website bawaan dari Kali Linux, yaitu Mozilla. Masukkan pada address, yaitu IP address dari Metasploitable ditambah dengan port dari HTTP. Nantinya akan membuka website Apache Tomcat. Nah, di Apache Tomcat ini itu bisa dilihat di sini, if you're seeing this page via a web browser, it means you've set up Tomcat successfully. Congratulations. Berarti kita udah masuk ke dalam website dari Apache Tomcat. Nah, selanjutnya itu bisa ke Tomcat Administration, di mana Tomcat Administration ini bakal menampilkan login. Nah, untuk mengetes out ini, misal kita gunakan aja username Tomcat dan password Tomcat. Semisal di login, ntar bakal masuk ke sini. Dan tampilannya itu tampilan dari akses admin ya. Oke, baik, selanjutnya itu ke bagian 20.2, yaitu komen dengan grup script malware. Di mana di sini itu kita akan menganalisa port mana saja yang bisa dieksploitasi dengan malware misal. Di sini ya
sesuai dengan komen tadi, cuman yang diganti itu tadi itu benar ya. Tadi itu menggunakan out untuk mengecek login ya. Nah, di sini menggunakan malware untuk mengecek kerentanan pada sebuah port. Baik, di sini ada outputnya sama seperti tadi, cuman untuk perbedaannya itu di setiap port itu bakal ada informasi-informasi seperti state-nya itu vulnerable atau exploitable, itu berarti bisa dilakukan eksploitasi dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ini apa? Kita mencari CVE record, di mana CVE record ini dia itu mengambilnya dari sini. Nih, cve.mitre.org/cgi, dan untuk kodenya itu CVE-2011-2523. Dimana jika dilihat dari rekornya itu, dia bakal menemukan salah satu yang cocok. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, presentasi ini bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu adalah melakukan single script. Pertama-tama itu adalah harusnya itu adalah ada komen yaitu cd, lalu masuk ke path directory ini usr/share/nmap/scripts, lalu akan di ls, nanti akan ada muncul list dari script yang bisa digunakan. Bisa dipilih dari single script apa saja. Selanjutnya misalnya melakukan bisa melakukan login menggunakan Anonymous FTP. Nah, FTP anon.nsc ini itu adalah single script yang tadi sebelumnya di scan atau DLS dari directory usr, share, nmap, dan scripts. Jadi gimana cara masuknya itu adalah dengan komen ini sudo nmap strip script ftp strip anon.nsc, lalu IP dari metasploitable itu, lalu strip s besar. Nah, nanti akan diminta password dari rootnya, itu memasukkan password masing-masing, lalu sudah masuk ke Anonymous FTP. Nah, di sini Anonymous FTP login allowed itu maksudnya itu bisa melakukan login ke FTP Anonymous itu tersendiri. Gimana caranya itu dengan cara FTP lalu menggunakan IP address dari metasploitable itu sendiri. Nah, nanti akan diminta sebelum bisa login akan diminta name atau nama dari FTP IP address, lalu dari root ini nanti akan didungan Anonymous, lalu akan diminta memasukkan password yang spesifik, misalnya 1234. Nanti kalau sudah bisa berhasil akan muncul pop-up comment seperti 230 login successful. Nah, ini adalah bisa dilihat kalau sudah bisa masuk ke FTP-nya itu akan muncul FTP. Nanti bisa memasukkan komen apa saja. Misalnya nggak tahu komen apa yang harus dimasukkan dari FTP ini, bisa di /help saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.